Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala Allahu ta'ala min qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga kita sempurnakan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan selalu meningkatkan iman takwa dan disempurnakan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selaku umat Islam, seringlah kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan selalu mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Seringkali kita melantunkan penggalan syair qasidah burda maulid yang disusun oleh Al-Alamah Al-Alim Al-Imam Al-Bushiri Al-Misri As-Syafi'i As-Sazali rahimahullah, yang wafat tahun 1296 Masehi di Mesir, yang berbunyi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang kekasih yang syafaatnya senantiasa dinanti dalam menghadapi segala derita dan malapetaka yang menerpa. Hadirin rahimakumullah, ketika kita umroh atau haji, ketika panjenengan melewati makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan gembok yang ada dalam pintu makam beliau. Di situ tercatat sebuah kaligrafi kecil dalam gembok. Apa bunyinya? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dan seterusnya. Itu adalah merupakan fakta bahwasanya kaligrafi bukan bid'ah, tetapi sudah menjadi masyhur. Alim ulama membolehkan dimanapun berada, asal itu tempat yang mulia, ditulisi dengan ayat-ayat suci dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, menurut keterangan Syekh Muhammad Ibnu Ali Al-Faruqi At-Tanahawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1745 Masehi, dalam kitab beliau Mausu'ah Kasyaf Istilahatil Funun wal Ulum, beliau mengatakan bahwa syafa'atul utma fi yaumil qiyamah adalah syafaat untuk seluruh makhluk Allah yang dikumpulkan di padang mahsyar.
Syafaat ini hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang berani dan berhak untuk memberikan syafaat. Bahkan syafaat beliau tersebut diberikan kepada seluruh makhluk untuk membebaskan mereka dari ketakutan di padang mahsyar, kesengsaraan di padang mahsyar, mempercepat hisab dan titian sirat fi yaumil qiyamah, dan juga melahirkan kepastian hukum dari zat yang maha adil, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Permohonan yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak kepada Allah Rabbul Alamin untuk membela umatnya, membela kita semua, sehingga syafaat itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan berhasil apabila Allah mengizinkannya. Allah berfirman dalam surat Toha 109, yauma idzin la tanfa'us syafa'ah illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Dalam ayat kursi sering kita baca, man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Dari keterangan dan kesepakatan para ulama ahli tafsir, syafaat tersebut yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyak keterangan dari para ulama bahwasanya syafaat juga bisa diperoleh dari para orang-orang soleh, dari ulama-ulama yang ikhlas, dari sahabat-sahabat yang soleh, dari anak-anak kita yang soleh, serta amal-amal ikhlas kita selama kita di dunia. Apa saja amal-amal yang menyebabkan syafaat kita fi yaumil qiyamah? Di antaranya adalah membaca doa setelah azan dikumandangkan. Ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 697 Masehi di Madinah. Man qala hina yasfa'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan kemudian berdoa, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat sahih Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan, dan juga sahih Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Iran. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah sholat jenazah. Ini riwayat dari Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada orang yang wafat disolatkan dan 100 kaum muslimin, maka mereka memberikan syafaat doa untuk mayit tersebut, maka mereka semua akan mendapatkan syafaat. Hadis sahih Imam Muslim rahimahullah. Ada juga riwayat lain yang mengatakan Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, melainkan Allah akan berikan syafaat kepadanya. Hadis sahih Imam Muslim rahimahullah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, apabila ada saudara muslim yang meninggal dunia, maka usahakan sholat bersama 100 minimal 40 orang kaum muslim lainnya, sebab perbuatan yang demikian ini akan mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui hamba pilihannya Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, memperbanyak sholawat Nabi. Ini keutamaannya sudah masyhur kita fahami. Yang keempat, puasa dan Al-Quran. Al-a'malus sholihatu tanfa'u sahibaha 'indallahi ta'ala. Wa dzalika bi fadlillahi wa rahmatihi wa min dzalikal Qur'an wasyam. Amal-amal soleh kita di dunia bagi pelakunya itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setengah darinya adalah amalan baca Al-Quran dan juga puasa. Ada riwayat dari Abdullah bin Amr al-Ash radhiyallahu anhu yang wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Ibadah puasa dan Al-Quran memberikan syafaat keduanya bagi hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, "Ai Rabbi, manatuhu ta'ama fi syahwati bin nahar." Wahai Tuhan, aku telah mencegahnya dari makan minum di siang hari. Fasaffi'ni fihi, maka izinkan aku beri syafaat kepadanya. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata, "Ai Rabbi, manatuhun nauma bil laili." Wahai Tuhan, aku telah mencegah tidur malam darinya. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran berkata fasaffi'ni fihi, izinkan aku untuk beri syafaat kepadanya. Qala, maka Allah berfirman, fayasfa'ani, atau dalam hadis lain fayusaffa'ani, maka Allah mengizinkan keduanya memberi syafaat kepada orang yang melakukan puasa dan baca Al-Quran. Ini hadis yang sahih jumhur ulama, terdapat dalam berbagai kitab hadis, termasuk riwayat Imam Hambali, Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Musnad Ad-Darimi, dan lain sebagainya, dan juga tercatat di dalam kitab Bukhari dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, menurut Imam Al-Qari Al-Hirawi Al-Maki Al-Hanafi Al-Maturidi rahimahullah, yang wafat tahun 1605 Masehi, yang dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah, salah satu murid utama dari Syekhul Islam Al-Imamul Faqih Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Maqi, yang wafat tahun 1566 Masehi, dimakamkan di Jannatul Ma'lah Makkatul Mukarramah. Beliau berkata, maksud dari hadis fayasfa'ani atau fayusaffa'ani itu adalah ai yaqbalullahu azza wa jalla syafa'atihima wa hadza dalilun ala azamatihima. Artinya Allah pasti menerima kedua syafaat Al-Quran dan puasa, dan ini dalil jelas tentang keutamaannya. Yang kelima apa? Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada ulama yang sering mengatakan kenangan terindah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada seorang sahabat khadim Rasulullah mengatakan, yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, itu memberikan air wudhu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Hai Rabi'ah, mintalah kepadaku." Kemudian Rabi'ah Aslam mengatakan, "Ya Rasulullah, cuma satu keinginanku, apa? Saya bersama engkau di surga, melayani engkau di surga." Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Rabi'ah, kalau begitu tolonglah aku atas dirimu dengan permintaanmu, dengan perbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis sahih Imam Muslim rahimahullah. Yang keenam apa? Memperbanyak bacaan tahlil la ilaha illallah, memperbanyak kalimat thayyibah
la ilaha illallah, memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhr al-Asdi ad-Dausi al-Yamani radhiyallahu an, yang wafat tahun 678 Masehi, dimakamkan di Baqi Madinah. Beliau mengatakan Rasul bersabda, dia bertanya pada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang paling berbahagia nanti di hari kiamat dan mendapat syafaatmu? Rasul menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibalid nafsihi. Adalah orang yang membaca, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang sering mengucapkan zikir la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini jarang dikemukakan dalil tentang perbanyak kalimat la ilaha illallah. Para hadirin rahimakumullah, ada syafaat lain bahwa orang-orang soleh, orang beriman itu juga perantara syafaat kita. Fayasfa'ul nabiyyuna wal malaikatu wal mu'minuna. Kemudian para nabi memberi syafaat, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah. Dan juga ada maqalah dari Imam Tabrani yang mengatakan ahlul ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia pasti akan jadi ahli kebaikan di akhirat. Apa artinya? Semakin kita berbuat baik dan amal soleh di dunia, akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat di akhirat bagi orang-orang yang berdosa dan dipilih oleh mereka. Hadirin rahimakumullah, salah satu keterangan dari Imam Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in rahimahullah, yang wafat tahun 797 Masehi di Irak. Beliau merupakan salah satu murid Imam Hanafi rahimahullah dan juga murid Imam Maliki rahimahullah. Dalam kitab Az-Zuhud beliau mengatakan, ini riwayat masyhur, bahwasannya penghuni surga telah masuk dalam surga, lalu mereka tidak mau masuk ke dalamnya sebab tidak menemukan sahabat-sahabatnya, tidak menemukan orang tuanya, tidak menemukan teman-teman seperjuangannya, tidak menemukan teman-teman yang sering mendampingi dalam kebaikannya. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, silakan masuk, udkhulu fil jannah. Tapi kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami, puasa bersama kami, berjuang bersama kami. Maka Allah menjawab, pergilah kamu ke neraka, keluarkan sahabat-sahabatmu yang hatinya ada iman dalam dadanya walau seberat biji jarrah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah sebuah dalil yang mengatakan bahwa sesama orang Islam yang soleh ini mampu perantara menjadi syafaat sesama mereka. Hadis sahih dan jarang diutarakan di publik. Hadir rahimakumullah, tidak hanya itu, dalam kitab Gharibul Hadis karya Syekh Abu Sulaiman Al-Hamdi rahimahullah yang wafat tahun 830 Masehi di Damaskus, beliau mengatakan kesempatan memberi syafaat juga diberikan kepada anak kecil yang meninggal dunia, sehingga syafaat diberikan kepada orang tuanya. Ada hadis yang mengatakan, ada hadis dari riwayat Abu Hurairah, anak kecil meninggal dalam usia yang kecil, illa adkhalahumullahu wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah, kecuali Allah memasukkan mereka ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil tadi tidak mau masuk, kemudian dikatakan oleh Allah, yuqalu lahum udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga.
anak kecil itu berkumpul semua dan mengatakan, qala fayaquluna hatta yaji'a abawana, saya menunggu bapak-bapak kami ya Allah. Qala thalatha marratin, disebutkan 3 kali. Kemudian Allah mengatakan, fayaquluna mithla dzalika, qala fayuqalu lahum udkhulul jannah, udkhulul jannah, udkhulul jannah antum wa abawakum, masuklah kamu ke surga, masuk ke surga, masuk ke surga beserta bapak dan ibu kamu. Hadis riwayat Imam Hambali dan Imam Nasyai rahimahumallah. Hadirin rahimakumullah, inilah kemudian mari perbanyak teman orang-orang soleh, perbanyak menghadiri majelis sholawat, majelis haul, majelis manakib, majelis zikir, sebab itu semua ada dalilnya, itu semua ada dasarnya dan sebagainya. Mudah-mudahan terakhir ada pesan dari seorang Syekhul Islam, Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullah, yang wafat tahun 1201 Masehi di Baghdad. Beliau ketika mau wafatnya berpesan kepada sahabat-sahabat dan murid-muridnya, wahai sahabat dan murid-muridku, jika kalian tidak menemukan aku di surga nanti, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan kepada Allah, wahai Rabb, hambamu si fulan, dulu dia pernah bersama kami dalam satu majelis, mengajari kami, berjuang bersama kami, maka kami mohon untuk bersyafaat kepada si fulan. Kemudian Ibnul Jauzi menangis, kemudian berzikir, lalu beliau wafat dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, ahli surga, ahli jannah, yang kemudian dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatika al-muqarrabin wa ahla ta'atika ajma'in warda ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin. Allahumma ya alimas sirri minna la tahtika sitra 'anna wa afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, fastabiqul khairat, wallahul musta'an, waladzikrullahi akbar.